Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Lovely Math. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita mulai caranya, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Oke, baiklah. Nah, di sini soalnya adalah buatlah histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi berikut. Diketahui, yang pertama adalah tinggi badan, yang kedua adalah frekuensi. Tinggi badannya 145 sampai 149, frekuensinya 5, 150 sampai 154, 10, 155 sampai 159, 12, 160 sampai dengan 164 sama dengan 7, dan 165 sampai dengan 169 itu frekuensinya adalah 6. Nah, di sini kita akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Oke. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah buatlah tepi bawah kelas. Jadi, langkah pertama itu adalah buat tepi bawah kelas. Nah, di mana tepi bawah kelas itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Oke, jadi tepi bawah kelas itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, untuk kelas yang pertama, untuk biar rapi, jadi kita tambahkan dulu satu tabel di satu kolom di samping frekuensi. Satu kolom. Nah, kolom ini kita kasih nama tepi bawah. Tepi bawah. Oke, tepi bawah kelas yang pertama. Karena di sini batas bawahnya adalah 145. Berarti tepi bawahnya itu 145 dikurangi 0,5. Jadinya 144,5. Selanjutnya, tepi bawah yang kelas kedua itu 150 dikurangi 0,5 berarti 149,5. Yang ketiga itu 155 dikurang 0,5 berarti 154,5. Selanjutnya 160 dikurang 0,5 berarti 159,5. Yang terakhir 165 dikurang 0,5 berarti 164,5. Oke. Setelah kita dapatkan tepi bawah, saatnya kita menggambar histogram dan poligon. Oke. Sini ya. Di sini frekuensi yang terbesarnya 12. Tapi agar lebih gampang, saya ambil 15 ya. Nah, ini ke atas untuk tinggi badan.
Maaf, ini untuk frekuensi. Kemudian yang ke kanan itu baru tinggi badan. Oke. Bentar ya. Ke kanan. Sep. Nah, kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat dulu. Di sini tadi frekuensi tertingginya adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, untuk kelas yang pertama itu 145 sampai dengan 149. Nah, untuk membuat histogram itu bukan batas bawah kelas yang kita gunakan, tetapi tepi bawah kelas. Oke, diingat tepi bawah kelas. Nah, histogram itu kan berupa diagram batang. Di sini kelas yang pertama itu frekuensinya 5, berarti kita buat setinggi 5. Untuk menggambar histogram. Ini untuk kelas yang pertama. Kelas yang kedua 10, berarti setinggi 10 ya. Terus kelas yang ketiga itu 12. Kelas yang ketiga frekuensinya adalah 12. Terus kelas yang keempat itu 7. Kemudian yang terakhir 6. Kelas yang terakhir itu 6. Ya. Nah, untuk yang di garis yang mendatar itu kita buat tepi bawah. Yang pertama adalah 144,5, berarti di sini kita buat 144,5. Oke. Terus yang ini yang garis antara batang kiri dengan batang kanan ini adalah tepi bawah kelas yang kedua, berarti 149,5, selanjutnya 154,5, 159,5, 164,5. Nah, yang terakhir itu batas atas.
berarti 169 ditambah 0,5 berarti 169,5. Nah, maksudnya ini kan sebagai batas bawah kelas pertama, yaitu 144,5. Sedangkan 149,5 ini adalah tepi bawah kelas pertama, tetapi dia adalah tepi bawah kelas kedua, tetapi dia adalah tepi atas kelas pertama. Tuh. Nah, inilah yang dikatakan dengan histogram. Oke, mudah sekali bukan? Nah, selanjutnya kita menggambar poligon frekuensi. Oke, untuk poligon frekuensi, itu di titik tengahnya kita buat titik tengah di diagram batang. Oke. Ada titik tengah di diagram batang. Sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita membuat garis yang menghubungkan titik tengah pada histogram. Tinggal dihubungkan saja. Oke. Dimulai dari 0. Gini ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang hitam atau diagram batang ini namanya adalah histogram. Nah, garis biru atau grafik biru yang menghubungkan semua titik tengah pada histogram, itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, ini adalah poligon frekuensi. Gitu. Oke. Demikianlah video kita kali ini tentang cara membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. Mudah sekali bukan? Oke, demikianlah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Untuk update video-video terbaru di channel YouTube Lovely Math. Terima kasih. Assalamualaikum.